Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa bainakum qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa mudah-mudahan terlimpah curahkan keharimbaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk kita sebagai umatnya yang insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim dari jamaah ibu-ibu Majelis Taklim Darul Ilmi dengan Ibu Solihatun, kan terkenalnya Mama aja, nama asli mau didoain Ibu. Mudah-mudahan senantiasa berikut beliau jajaran pengurusnya diberikan keberkahan. Ngurusin majelis taklim, ngurusin ibu-ibu itu lebih susah ya daripada ngurusin anak-anak. Kenapa ibu? Karena ibu-ibu banyak ibu-ibu banyak maunya ya Bu ya. Mau hari ini diturutin, yang datang cuma 5, pindah hari lagi yang datang timbang 3, malah lebih sedikit ya. Jadi majelis taklim punya program, mudah-mudahan kita doakan Allah mudahkan perjalanannya. Dan juga majelis taklim Darul Ilmi mudah-mudahan jamaahnya lebih makmur lagi, lebih banyak lagi. Jadi kalau majelis taklim ibu-ibunya rajin hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan peluang bagi istri-istrinya masuk surga. Amin ya Allah. Kenapa? Karena baginda Nabi bersabda ibu, para sahabat, kamu carilah surga yang ada di bumi. Emang di bumi ada surga? Ada. Seperti apa surga yang di bumi tersebut ya Rasulullah? Yang pertama, kumpulnya orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, kumpulnya orang sholawat. Kumpulnya orang berzikir, kumpulnya orang sedekah. Jadi surga di dunia itu majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, lalu majelis sedekah. Ada kan? Jumat sedekah. Itu kalau ibu merapat sering kumpul-kumpul. Kalau kumpulmu di bawah pohon, ya Bu ya, makan bareng belum tentu dapat berkah, malah kadang bermaksiat ya Bu. Kenapa? Karena kumpulnya orang yang menyelamatkan kita itu ya cuman 4 tadi, golongan tadi. Apalagi hari ini ibu ikhlaskan waktunya, ikhlaskan panasnya, dan kipas-kipas dari tadi tuh. Saya aja nggak kipas-kipas. Saya nggak kegerahan Bu. Kenapa nggak gerah? Ada kipas. Ada satu air yang air tersebut
tersebut bisa memadamkan api neraka. Gak ada air selain itu. Airnya apa, Bu? Keringatnya orang ngaji. Ibu kalau ngaji keringatnya nggak usah dilap. Kalau betah. Ternyata itu orang, maksudnya gini filosofinya cara memaknai, Bu. Orang yang rajin ngaji itu pulang dosanya bersih, sehingga tidak ada peluang untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia punya ilmu yang selalu dia hadir di taklim itu, pulang bawa ilmu, sehingga bisa memperbaiki lisan, bisa memperbaiki amal ibadah, bisa memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dengan mertua, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, atau mantu dengan tetangga satu dengan tetangga yang lain. Makanya kan masuk surga itu. Jadi kalau betah, kalau nggak betah di dalam nggak apa-apa. Keringat itu sebagai saksi bahwasanya di tanah inilah bercucuran keringat kita. Untuk apa? Pengorbanan kita. Walaupun panas kita tetap duduk anteng. Ya, yang nggak berubah duduknya anteng, kayak anteng 2 jam. Nggak yakin Bu 2 jam nggak pindah duduk. Nggak apa-apa, yang penting bukan pindah tempat. Mau duduk begini nggak masalah, mencari ini. Tetap pulang dosanya bersih. Apalagi hari ini Ibu ikhlaskan waktunya, ikhlaskan rezekinya. Ini yang apa ini, tim hadrahnya tangannya kayak kadang-kadang sampai lecet, bener nggak? Itu yang solisnya kadang-kadang sampai serah, kayak saya serah. Bagaimana mau nggak serah, Bu? Tiap hari 5-4 terus nggak istirahat. Iya ya, Bu ya. Semalam ketemu Ustadz tuh, subur nih, makmur nih, ustaznya makmur nih. Dia ngomongin dirinya sendiri, dia Ustadz. Kalau ketemu kita ledek-ledekkan ya, Bu ya. Jadi ternyata Dewan Guru juga dapat berkah, murid pun dapat keselamatan. Allah janji, Bu. Ibu ini senang dengan datangnya baginda Nabi, senang dengan kelahiran baginda Nabi. Itu haram kena api neraka, senang doang. Apalagi Ibu hari ini sedekah, kan dipungutin ya ini ya, iuran sedekah. Untuk apa? Acara maulid. Duit kita buat kita lagi, kan nggak kemana-mana ya, Bu ya. Bukan di kemana-kemana sama pengurus, tetap untuk acara ini. Pengurus majelis taklim itu cuma ngurusin, memberikan sarana, tempat, dan menu. Menu sajiannya apa? Acara maulid, sajiannya adalah ilmu. Mudah-mudahan menunya hari ini 4 sehat 5 sempurna. Mudah-mudahan. Maksudnya menu ilmunya loh, bukan makanan. Jurusnya itu makanan loh. Udah lapar banget emang. Dia nabok apa dia? Oh, nabok kendang, no, kagak berhenti no. Ini mending berhenti jeda, ya kan? No, kagak berhenti. Sama solisnya no, kagak berhenti. Ya, Bu ya. Jadi berkah di dunia diselamatkan karena semua amalan bisa ditolak oleh Allah, Ibu. Sholat kita bisa ditolak, puasa kita bisa ditolak kemungkinan. Sedekah kita bisa ditolak. Ternyata ada amalan satu yang tidak akan ditolak oleh Allah. Walaupun dia ketika beramal ini, dia itu ada kesombongan dan riak, bangga diri, tapi nggak hilang. Amalan apa itu? Sholawat. Orang sholawat itu walaupun dia rada sombong karena apa? Ya karena kan itu sholatullah, nah sombong itu. Kenceng suaranya, bener gak? Malah semakin kenceng semakin kuat. Cuman sholawat itu yang tidak akan ditolak oleh Allah, Ibu. Lu masih ingat gak? Perasaan saya pernah ngomong di masjid. 3 golongan orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Masih ingat gak? Ngaji kalau hilang, 6 bulan hilang, 10 bulan hilang. Ngono orang ngaji 6 bulan ya tambah hilang ilmunya. Ngerti nggak, Bu? 3 golongan yang bakal selamat dunia
dunia akhirat. Dia itu mendapatkan rahmat dari Allah. Masih ingat nggak sih? Orangnya sing inget belas. Ki ketuane ya ora inget. Podo. Wong ketuane ra inget apa meneh jamaah. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang selalu menyenangkan saudaranya sesama muslim, yang ketika dia diuji lewat ujian dan musibah serta kesulitan. Sepele nggak Bu? Sepele nggak? Tetanggamu diuji lewat kematian atau diuji lewat sakit, ibu datang, apa yang bisa saya bantu? Ujian 3 hari, gosokan 2 keranjang. Kelakuanmu. Bukan begitu maksudnya. Meringankan itu dalam artian ibu datengin, hibur. Takziah itu artinya apa ibu? Takziah artinya apa? Ya orang ngerti loh piye to jalan. Ibu tahu nggak ibu takziah? Takziah, maksudnya takziah itu ngerti nggak? Apa? Takziah itu kira dorong mangan itu. Oleng wis rong mangan kepanasan. Wis panas gerah pisan senceng. Bu, takziah itu artinya menghibur. Jadi kalau ibu tetangga lagi keseripahan, diuji berat banget, karena ujian paling berat itu kehilangan orang kita cintai, benar nggak? Itu bisa apa namanya, orang tua, suami atau istri atau anak. Ya Bu. Lalu kita datang, orang yang pertama datang Bu yang menghibur, pulang dari dia mengucapkan kata-kata yang bisa menyemangati dia. Yang tadinya dia nangis, nunduk, nggak bisa menatap orang-orang karena saking lemahnya, lemah lahir batinnya ini. Lahir batinnya lemah karena lagi diuji, merasa nggak siap. Lalu ibu datang menyemangati, cuman 1 kalimat, Pok, panggilnya Pok apa? Sabar ya Pok ya. Setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah. Kenapa empok diuji lewat berat? Karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia bisa bangun, hatinya ketarik, akhirnya dia kebombong. Kalau bahasa Jawanya itu kebombong ya, dianya itu merasa nggak sendiri, ada saudaranya yang bisa menyemangati dia. Orang-orang seperti itu Bu, nanti masuk surga tanpa dihisab karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kalau tetangganya diuji ibu malah azab itu, azab, dapat azab dia. Bukan Bu, jadi malah kitanya menyemangati. Nggak boleh begitu. Setiap manusia, guru ngaji diuji, Nabi Muhammad aja diuji oleh Allah. Benar nggak Bu? Kehilangan Sayyidina Khadijah, jarak beberapa saat kehilangan siapa? Habis istrinya terus siapa? Kakeknya. Ya Bu ya, kehilangan berturut-turut, makanya Allah hibur. Yang menghibur Allah, wong kekasih Allah. Kalau ibu ini tugasnya ngibur saudaranya yang lain, sama itu juga dihibur. Dari situlah takziah itu ibu. Ya. Jadi dihibur oleh Allah. Hiburannya apa ibu? Baginda Nabi kehilangan Sayyidina Khadijah, kehilangan kakeknya Abu Thalib, abu-abuan, Abu Thalib. Ya Bu ya. Dihibur kemana? Dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Yang peristiwanya namanya apa? Isra Mi'raj. Itu intinya itu hiburan dari Allah untuk baginda Nabi Muhammad, karena sedang dirundung duka. Makanya orang yang baru kehilangan orang yang dia cintai, kalau dia kuat dan sabar, itu seperti bayi yang baru lahir kembali. Orang-orang yang ditinggalkan itu Bu, dosanya itu tidak tersisa sedikit atom pun, asalkan dia itu sabar, tidak kufur.
Kufur itu gimana? Kufur itu seperti tidak terima. Kenapa sih ma ninggalin saya? Saya sama siapa? Lakinya ada di situ, sama siapa? Ya bu, aku nggak kuat tanpa kamu. Nah itu orang-orang yang kufur. Kenapa sih harus terjadi? Aku udah sholat, udah sedekah, udah santunin anak yatim, tapi tetap diuji kayak gini. Itu namanya kufur. Dan kufur itu sama dengan murtad. Orang yang punya hati kayak gitu itu sama dengan murtad. Berarti dia harus melakukan prosesi. Habis dia itu hatinya diselimutin kayak gitu, ada ucapan-ucapan di dalam hati begitu. Nah itu harus apa? Harus mandi, karena dia bersahadat lagi, karena dia telah menjadi murtad. Padahal nggak kerasa ya Bu ya. Banyak orang-orang murtad itu nggak tahu. Ternyata ketidakterimaan dengan takdir Allah. Ibu nggak terima dengan rezeki. Kenapa sih tetanggaku nggak pernah sholat, rezekinya lancar? Aku yang rajin sholat duha, rajin baca al-waqiah, rezekinya Senin sekarang besok enggak kayak gitu. Ya Bu ya. Ternyata itu memang sudah dipilih oleh Allah. Ibu itu hatinya itu ditempatkan, naikin turunin, naikin turunin. Kenapa Allah berikan ini semuanya kepada kita? Karena kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Ya Bu, dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena ada dosa yang tidak bisa bersih dengan amal solehah, tidak bisa bersih dengan sholat, tidak bisa bersih dengan puasa, tidak bisa bersih dengan sedekah, cuman bisa bersih dengan kematian atau ujian. Ada dengan diuji seperti ini loh Bu layaknya. Mungkin orang-orang yang solih, dia ibadahnya bagus karena punya ilmu, bisa 100%, enggak lah, 95%. Ya, itu ibadahnya bagus. Kita cuman manusia biasa, ibadahnya belum sholat tahajud, setelah peringatan maulid ada tambahannya, ada hikmah, ada perubahan. Jangan sampai Ibu tiap tahun peringati maulid tapi nggak ada perubahan. Apa yang kita contoh dari baginda Nabi? Baginda Nabi itu orangnya ngomong di lisan sama dengan di hati. Kalau kalian ngomongnya beda, hatinya beda. Nah ini loh Bu, hikmah-hikmahnya ini. Ya. Apa yang kita ambil dari peringatan maulid? Menjadi orang yang lebih hati-hati berbicara. Jangan sampai ini yang kita sampaikan itu beda dengan yang di hati. Itu namanya munafik. Sholat aja nih Ibu, sholat bisa jadi munafik loh Bu. Percaya nggak Ibu, sholat kita bisa jadi munafik? Ngerti nggak maksudnya? Ibu baca ini bacaan sholat, tapi hatinya kemana-mana. Itu munafik. Harusnya antara lisan dan hati satu. Kita lagi menunaikan kewajiban, lagi sholat, ngobrol dengan Allah, berzikir, berdoa, tapi hatinya kemana-mana. Bener nggak? Sholat, ingat jemuran. Sholat, ingat mau bepergian. Sholat, hatinya kemana-mana. Nah ini harus diperbaiki nanti. Salah satu perbaikan hikmahnya hari ini memperingati maulid. Caranya gimana? Sholat nggak khusyuk itu asbab satu, dari toharoh bisa. Yang kedua, dari wudhu bisa. Yang ketiga, dari makanan yang kita makan itu banyak makan haram, kita nggak tahu hukumnya kalau itu haram, berarti itu namanya harta subhan. Ibu nggak ngerti nih, contoh kayak gini nih Bu. Ada orang jualan ayam kampung. Ayam kampung itu kira-kira harganya berapa di Purles? Yang gede kemanggang. Hah? Makanya kan aku nggak salah, padahal nggak tahu. 100 berapa nih? Itu udah matang apa mentah? Mentah. 150 ayam kampung. Ada orang jualan, Bu
Bu, beli ayam nih 50.000. Harusnya kita mikir, secara normal itu harga normal itu kan 150. Kenapa dia jual 50? Karena dia nggak ngerti hukum, langsung dibeli. Ternyata orang yang jualan ayam tadi dia dapat nyuri. Ngerti nggak? Dia dapat nyuri. Kan itu hartanya kira-kira halal apa haram? Haram karena dapat nyuri. Karena kita nggak tahu kita beli, nggak dosa. Cuman hatinya digelapkan oleh Allah. Nggak dosa karena nggak tahu. Tapi harusnya dia paham. Harga normal 150, kenapa dia jual 50.000? Harusnya mikir, kalau cerdas dia. Harusnya kita ada pertanyaan nih, kenapa Pak kok murah? Ini, siapa tahu ayam tiren juga, kan nggak tahu ya. Ayam tiren kan haram juga. Nah, coba ibu itu ayam 1 ekor dipotong berapa biasanya Neng? 12. 4. Dih, pelit banget. Yang 1 potong 12. Umi biar rata. Jadi rica-rica itu Sama di mah. tetangga. Tetanggamu kayak punya ayam, motongnya malah 1 ekor dipotong 4. Nih liatin potong 4. Suamimu makan, kita makan, anak 2 makan. Semuanya efeknya hatinya digelapkan oleh Allah. Efeknya kalau hatinya gelap itu gimana kelakuannya? Menjadi orang yang egois, menang sendiri, sombong, tidak mau dengerin kebaikan. Kalau dikasih nasihat, nyolot. Ini efeknya. Gelap hati. Jadi itu berangsur-angsur ibadahnya jadi jelek karena hatinya gelap. Contoh, ibu mengadakan transaksi jual beli, tapi ibu nggak paham, secara rukunnya nggak paham. Kalau ibu mau mengadakan buka usaha jual beli, harusnya belajar dulu kitab muamalah. Belajar kitab muamalah. Bagaimana rukunnya jual beli? Bagaimana ibu? Ini ada tukang jualan nggak? Yang di sini, coba rukunnya jual beli. Kan kamu tukang jualan, nggak tahu rukun jual beli. Rukunnya jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang. Yang terakhir ada akad atau sigot. Kalau nggak ada 5 tadi haram. Lah ini beli. Kamu katanya jualan ono ya? Apaan? Yang itu. Barang yang itu, baju yang kemarin. Yang gimana? Pokoknya yang kamu jualin di gang sono. Aku pesen 1 dong. Belum ada wujudnya. Nggak ada modelnya. Bahannya kayak apa? Nggak ngerti. Kualitasnya seperti apa? Nggak boleh. PO Mi. Ternyata kelakuanmu begitu. Kecuali ada contoh dan sampel. Nih. Iya. Ada contoh. Kan ada contohnya karena sistemnya pesan. Itu ada. Namanya itu jual beli sistem salam. Itu dalam hukum fikih. Kenapa? Dia itu pesan dulu, selain baju apa yang bisa dipesan? Saya mau begini terus, kirain ada ininya. Dari tadi tuh udah 5 kali guys. Iya kan biasanya. Sistem salam. Apalagi selain baju yang boleh dengan sistem salam? Makanan, ya boleh. Boleh. Terus apa lagi? Biar ibu nih ngerti nih. Ini nih hikmah maulid hari ini bu, tambah ilmunya nih, ngerti? Enggak itu mah. Apa? Ini loh, bikin pagar, ngerti nggak? Oh iya. Pintu. Kan nggak mungkin rumah belum jadi pintu jadi. Kan kudu diukur, bener nggak? Ibu kalau bikin pintu gimana? Bang, pesen pintu kayunya jati ukuran sekian, modelnya kayak gini, bener nggak? Lah itu boleh. Lah itu yang menjualnya boleh nggak minta DP? Boleh. Buat modal bu, boleh. Itu diperbolehkan dalam syariat. Ya bu, ya. Boleh. Bu, boleh DP nggak tanda jadi? Oh iya nggak apa-apa, kasih. Namanya DP itu nggak harus separuh. Karena pengalaman pribadi kemarin bu, saya tuh suka
kasihan nama orang yang itu tukang kayak bikin pintu. Jadinya pintu yang buat majelis ya Bu ya. Saya pesen, Bang biar cepet saya bayar di muka, tapi saya ikhlas. Yang penting cepet. Ternyata belum dibikin, duitnya dipakai ongkos pulang kampung. Dan yang dosa siapa? Yang haram dia. Ini bagaimana? Saya kasih waktu 1 minggu harus jadi. Kalau enggak saya enggak ridho, enggak ikhlas. Itu yang dimakan anak istrimu itu barang haram semuanya. Saya udah ngomong gitu. Jangan begitu dong Bu Haji. Maaf kemarin ini pulang kampung itu ada yang sakit baru saya ikhlas nih. Bener. Terus saya nggak tahu udah bohong kan urusan dia. Bener. Ikhlas. Dia bohong kan urusan dia, dosa sama Allah. Kata saya masa malu-malu nggak boleh nih. Nih cara jual beli kayak gini nggak boleh. Ibu nih pesan baju. Ternyata baju yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Itu wajib dikembalikan dan yang menjual wajib mengganti dengan pesanan yang sama. Kalau itu tetap kamu terima, tapi kamu ketika lihat jengkel banget dong mama baju ini kagak sesuai, pesannya bagaimana, datangnya bagaimana. Ketika maka itu ada kekeselan terus, pakai sholat nggak sah karena kesel, ngerti nggak? Nah, ini jadi haram. Tapi kalau nggak kesel nggak apa-apa. Kemarin di sana di Gramapuri Blok M pesen seragam hadroh plus majelis berapa orang itu sampai 50 kan? Kayak gitu kan nyampe kayak gitu kan? Ya itu ternyata nggak sesuai. Ada yang ngantung, ada yang kekecilan, ada yang nggak sesuai dengan ukuran. Akhirnya kata saya, menurut hukum gimana? Nggak usah dipakai. Kamu pakai mudorot. Karena apa? Kamu kesel. Karena kesel. Nggak boleh. Yang dia nggak ikhlas. Itu nggak boleh Ibu, jangan dilanjutkan. Karena berarti itu secara ilmunya itu udah gugur. Jangan dipakai. Karena apa? Semakin dipakai semakin Allah nggak ridho. Karena kita pun nggak ikhlas. Kecuali ikhlas. Ya udahlah. Mau bagaimana? Namanya juga PO. Makanya jangan suka PA aja. PA apa ini? PA itu apa artinya? Itu kan bahasa Betawi. Bodoh ya. PA itu bodoh. Iya. Orang kalau mengulang, ini udah tahu salah, nggak boleh cara syariat. Diulang lagi. Nah itu dia PA. Bodoh. Ya Bu ya. Ibu mau tahu orang kayak gitu. Sholat nggak diterima. Ya Bu ya. Masya Allah. Apalagi itu wujudnya makanan. Pesennya apa, jadinya apa. Tapi karena terpaksa kamu makan. Tapi kesel ketemu orangnya masih kesel. Itu yang kita makan kemarin itu jadi penyakit Ibu. Jadi penyakit karena apa? Karena Allah nggak ridho yang masuk ke sini tuh. Biasanya kalau mau makan, ya Allah mudah-mudahan dengan ini jadi rezeki buat badanku. Karena ada orang yang makan itu malah jadi penyakit. Orang nggak boleh makan nasi, dia makan banyak nasi, jadi kelebihan gula. Jadi maksudnya rezeki itu gini loh. Ibu makan biasanya sepiring atau 2 piring. Makanan itu loh porsinya sepiring atau 2 piring. Sepiring. Kalau saya rezeki saya buat perut saya itu sekali makan nasi 3 sendok. Bukan 3 centong, enak aja. 3 centong mah kamu. 3 sendok. Coba. Sendok makan. Sudon guys. Nih, dengerin. Ketika buka puasa saya lebihkan 4 sendok karena sudah terbiasa. Ternyata nggak habis. Artinya Allah tidak ridho. Paham Bu? Biasakan kayak gitu Ibu. Ibu di undangan mau ambil, wah apa diambil? Undangan buat cepet nih. Ini harus ambil semua nih. Anaknya 3 di bawah, undangannya cepet. Jadi dia nggak masak deh di rumah, nggak masak. Nggak masak, undangan, lu nggak usah makan. Tadi undangan aja makan. Ternyata nyampe undangan kagak ada nasi. Saya tuh undangan saya undangan Bu, kalau undangan kan pulang aja deh. Nyampe sono itu prasmanan tengkurupin semua. Ya mie udah habis. Emang saya mau makan, saya udah kenyang dari ngajar. Biasanya kayak gitu, kadang-kadang diceplokin telur. Undangan karena apa? Saking malam nyambung 11:30. Nah terus bagaimana bisanya itu, ya kan? Yang ini langsung nanti ke Tegal Danas. Tegal Danas ngajar lagi. Iya, jadi kan kayak gitu kan tetangga sendiri Bu. Kadang-kadang itu saya datangnya 11:30 malam.
Jadi itu yang apa namanya, yang punya hajatnya udah ngitung amplop, mau dibantuin nggak? Ya, 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 jadi bahayanya itu ya Bu ya. Makanan haram itu bikin anak nakal, bikin anak nggak nurut, bikin anak berani ke orang tua. Makanan haram. Hati-hati. Contoh makanan haram. Tetanggamu pulang kampung, seminggu pulang kampung, 2 minggu itu nggak pamit nggak apa, karena memang ada sesuatu hal yang dia buru-buru, ya kan? Seharusnya dia pamit, tapi nggak harusnya pakai WA ya. Nitip ini lampu segala macam tuh, seharusnya begitu secara adab bertetangga. Ibu pulang kampung itu pamit sama tetangga. Kalau ada apa-apa, apalagi ibu pamit salaman. Kalau ada apa-apa di jalan, kitanya sudah nggak punya tanggungan dosa. Biasakan, anakmu nih mau sekolah, dedek mau sekolah, dedek kan yang pergi, berarti dedek yang minta maaf dengan semua penghuni rumah. Suamimu mau kerja, nggak usah suami nyari kalian, kamu yang ngikutin suami, ngintilin aja, ngerti nggak? Karena mau berangkat kerja, kita salaman, lalu ngantar suami sampai nggak kelihatan di ujung jalan. Ya Allah, jaga dan lindungi suamiku dari segala macam keburukan dunia. Jauhkan dari segala kemaksiatan, jauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Begitu di tengah jalan ketemu perawan, kagak kelihatan itu perawan, doa dari istri tadi. Dan suaminya kalau nggak didoain juga, jadi dipamitin, ma, ayah berangkat ya, berangkat aja, mama lagi ngucap tanggung nih, belepotan nih. Salah, lepaskan dulu urusan rumah tangga, suami antar berangkat dulu. Mau masuk surga nggak? Gak kan Rasulullah ngajarin begitu, bener nggak? Diantar sampai depan pintu, dan aku buru-buru, malah ada yang bininya masih tidur. Suami berangkat kerja tidur, angkat tangan. Ada yang begitu, angkat tangan, jujur. Ini bulan Maulid yang nggak jujur nih. Oh ternyata dia. Insaflah. Ini dengan Maulid nih, insaf, nanti insaf. Ada hikmah ya, ada hikmah yang harus kita petik dari kan baginda Nabi ngajarin begitu. Aisyah radhiyallahu anha selalu baginda Aisyah nih Bu. Kalau baginda Nabi lagi berkunjung ke Aisyah, apa yang beliau sampaikan Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ini contoh nih, contoh dengerin enggak? Ya Rasulullah, apakah hari ini engkau menghendaki diriku? Ngerti orang? Lalu suamimu ini terus pulang kerja, istrinya belum mandi, daster dari kemarin nggak ganti, anak urung dimandiin, cucian piring numpuk, lantainya lengket, pantes kamu di-resign. Mendingan gue nyari yang ngono aja, mendingan di rumah ikan asin, tapi ikan asin udah direndam 5 hari. Bu, banyak laki-laki itu Bu punya niat poligami, punya niat dia selingkuh karena di rumah itu apa adanya. Harusnya apa-apa ada, hampir sama tapi beda. Ngerti nggak? Yang di rumah itu harusnya apa-apa ada, bukan apa adanya. Suami dari pagi loh Bu, dari pergi subuh sampai malam, pengen nyampe rumah itu lihat istrinya cantik, ya enggak? Ibu cantiknya mau undangan doang. Suami mau pulang nih Bu, deg-degan, mau ketemu cici. Nah itu lah kelakuan suami pulang kerja, ma ayah pulang, ngapa sih? Bocah kecil, mama lagi nimbrung nih, lagi ngamen arisan. Suami pulang itu ibu ngikutin pulang, mau masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Ikutin tuntunan Aisyah radhiyallahu anha. Ya Bu, ikutin tuntunan. Selalu diikutin. Baginda Nabi apa yang dikehendaki ditanya Bu, ibu juga suaminya libur, ya. Kira-kira yang ayah mau apa? Maunya kamu keluar dari rumahku. Karena kamu cuman begitu saja, gak ada perubahan.
Percuma ngaji tiap bulan, maulid tiap tahun, gak ada perubahan. Kamu kenyang dari pandangan. Kata dia kadang, oh oke. Siapa takut? Ada orang kayak gitu, ada nggak? Dia sudah punya pil. Dia sudah punya pil itu, tahu nggak pil? Pria idaman lain. Kenapa suaminya mengusir dia dari rumahnya? Karena suaminya punya will, wanita idaman lain. Kenapa bisa begitu? Karena di rumah tidak pantas diidam-idamkan. Ngerti nggak Bu? Suami ada nih pulang maulid nih surganya. Karena rumah tangga itu apa namanya? Yang paling banyak peluang memasukkan suami istrinya, anaknya masuk surga itu adalah ibadah rumah tangga. Ibu tukang puasa, tukang hatam Quran, tukang sholawat, tapi ibu sama suami berani judes banget sama suami. Kalau nggak mukanya ditekuk banget sama suami. Suami datang ditekuk, mulutnya kayak bebek. suaminya yang nek neng jobo mah yang di lakinya hitam kayak gitu dipanggil ayah sama laki gua ke jauh itu kan di depan umum, berarti bahasanya yang yang mancing guncingan dosa, yang guncingin lebih dosa. Dengerin panggilnya, iya timbang kakinya ngapain kayak gitu, kakinya aja berbubulan panggilnya. Mancing guncingan enggak? Jangan enggak. Bu, ini oleh-olehnya pulang nih, berubah. Insaf. Jangan dong. Nah, saudara kita nih, kamu bondong-bondong memperingati maulid tapi kamu gak ada perubahan. Kadang-kadang kita digituin, ngerti nggak? Kadang-kadang saya mikir, bener juga dia ngomong. Dia maulid rame-rame, ternyata nggak berubah-berubah. Harus berubah Bu. Kenapa maulid kita peringati tiap tahun? Kita mencontoh sosok Rasulullah. Jangan yang paling tinggi nyontoh ibadahnya lah, kagak nutup model sholat kita kayak apa, bener gak? Sholatnya kuncilan ketemu sujud itu sowi. Ya Allah, kunci kuning sor mejo. Ngerti gak? Nyontoh Rasulullah nggak ada yang bisa untuk ibadah. Minimal buat keseharian tadi. Paham Bu? Ibu ini saling ngangkat pasangan satu sama lain. Ya, mama nih kalau nggak dinikahin sama ayah tuh nggak seperti ini. Bahagia banget mama itu dinikahin sama ayah. Sama mah ayah ge, mama mau nemenin ayah sampai detik ini ge bahagia banget. Caranya gitu. Ini mang, tahu nggak ya? Yang lamar saya kemarin, calon camat, calon lurah, calon bupati. Kata laki yang pinter baru calon, ternyata stres kagak jadi semua. Bu, jangan merendahkan pasangan, nggak boleh. Walaupun istrinya tukang baca Quran, tukang sholat malam, tukang puasa, dia merendahkan, menyakiti istrinya. Sedikit aja menyakiti istrinya dari ucapan, haram surganya. Gak bakalan dapat pintu surga. Naudzubillah. Insaf, janji insaf. Insya Allah. Yang ini loh hikmah maulidnya. Cetek-cetek aja ibu yang perlu berubah. Nah, Bu, iya. Suami pulang, ibu mau tahu meraih jannah dari suami atau rumah tangga. Suami pulang kerja, ya haus ya, minum dulu deh. Ini sepatunya saya copotin. Nah ibu nah gitunya kalau awal bulan doang. Awal bulan sok banget. Ayah sini mama copotin sepatunya. Ayah mau minum anget apa mau minum adem? Ayah mau mandi sendiri apa dimandiin? Ayah mau makan sendiri apa dimakanin? Makanin. Bu. Ya Allah ya. Udah emang camnya. Udah gerah kayaknya udah. Belum nih.
Pokoknya kalau saya ngajar, muridnya udah selonjor, sono sini, pokoknya saya udahin aja judulnya. Saya nggak mau tahu pokoknya. Itu rumus saya begitu. Udah rungsing, main liatin jam aja. Udah sama kan saya tahu diri. Kali batin kamu kan lama banget sih. Bu, guru kan manusia punya perasaan, tahu nggak? Emang jamaah doang muridnya punya perasaan, murid punya perasaan. Datang kasih gua minum, kapan mau minum mama makan. Datang disuguhin mie, mendingan kamu udah pada makan kan? Sama keren. Emang aja harus begitu Bud. Doa itu mulutnya harus suci, karena kita mau doa, penting nggak? Sholawat mulutnya suci, nggak boleh. Ibu doa habis makan bakwan nyangkut sini toge ada, kol ada, wortel ada, amin dudutin toge, amin. Bagaimana doanya nyampe kepada Allah? Bu, masih di situ. Ngaji pun mulutnya kudu suci. Yang habis makan jengkol tuh hilangan tahu jengkol. Kalau jengkol nggak hilang, buang orangnya. Bukan jengkol. Ya Allah, ya Bu, sanggup berubah? Insya saya liatin dari jari. Pasti nggak kelihatan, usah ada suara. Saling mengingatkan, ngerti nggak? Ini kan saudaranya. Jadi mengingatkan sesama saudara, apalagi itu saudara kita di majelis. Itu sama-sama pengen kita selamat. Jangan diingetin kan, jangan ini banget. Belajar membuka hati. Walaupun yang ingetin itu temen, ngerti nggak? Kalau kita dibuka hatinya karena bisa menerima apapun kebaikan dari saudara kita, insya Allah hati kita dijaga baik oleh Allah. Ini masuk udon baik, ingetin ngaji siang-siang pakai baju kuning, silau kamu di mata, ganti apa? Sulit banget silau apa gua? Malah marahan dia, ngerti gak? Itu temen itu ngingetin karena sayang, karena biar nggak diingetin orang-orang jauh, ngerti gak? Diingetin itu yang terdekat. Belajar membuka hati orang yang selalu mengingatkan kita itu berarti dia punya peduli, kasih, sayang. Begitu juga suami istri, ya Bu ya, saling mengingatkan satu sama lain. Kalau sudah mengingatkan tapi mungkin pasangan kita tidak mau berubah, berarti Allah sudah menentukan titik yang berbeda dengan kita. Nggak usah marah, karena memang sabar itu lebih utama. Alhamdulillah. You know? Udah yes berarti udah yes. Paham Bu? Ya, mudah-mudahan hikmah yang kita harus petik ya Bu ya. Jaga lisan nih, endingnya, rangkumannya. Jaga lisan kita. Jaga tingkah laku perbuatan kita. Contoh akhlakul karimah baginda Nabi. Supaya nanti kalau kita mencontoh baginda Nabi itu adalah perwujudan cinta. Tanya sama baginda Nabi, kamu cinta kepadaku? Cinta wujudnya apa? Selalu menjalankan apa yang engkau tuntunkan dan selalu bersolawat untuk engkau. Ini nanti di yaumil kiamat ditanyain Bu, apa wujud cintamu kepada baginda Nabi? Dipungutin maulid, Bu, ini apa namanya, mau ada maulid Bu, subhanallah sekelas. Aku nggak pakai maulid. Ada yang begitu ada? Ada. Biarin aja. Oh coba tunggu nih. Kok tunggu nih sampai siang? Nggak dikasih, jangan. Ya, karena berbeda. Jadi hargain mereka biar dia menghargai kita. Paham? Jangan mencela saudara kita, maka kita nanti direndahkan oleh Allah. Jangan mencela. Ya, biarkan saja. Diam itu lebih indah. Diam bukan berarti kalah, karena kita mendapatkan kemenangan. Insya Allah. Ibadahnya contoh baginda Nabi tidak seperti Rasulullah, tidak apa-apa. Yang penting ada kenaikan. Contoh, biasanya nggak sholat duha setelah ini. Biasanya nggak tahajud, minim seminggu 2 kali, Senin Kemis tahajud. Ya Bu ya. Jadi ada perbaikan. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja dulu. Diistirahatin puasa ya. Dalam seminggu puasa istirahat, Senin aja libur, puasa Senin dulu Senin. Kalau udah bagus Senin seminggu sekali baru tambahin Kemis. Caranya gitu. Ada proses. Jangan langsung klek. Nanti takutnya tidak kuat. Kalau udah tidak kuat nanti trauma, langsung berhenti. Ya mungkin hanya itu. Ya.
Hari ini yang kita memperingati Maulid, suri tauladan yang diajarkan baginda Nabi, sebisa mungkin kita bisa memperbaiki diri, lisan, amal perbuatan, amal soleh, memperbaiki hablum minallah dan juga hablum minan nas. Ada yang bertanya? Gak ada, udah siang, panas, kasihan yang di belakang. Yuk tutup doa, angkat tangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dhunub. Wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi nikmah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura. Waj'al aynana saghira fi a'yunin nasi kabira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirri Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.